Hai hai hai, Assalamualaikum semua. Selamat datang di Indahnya Belajar Akuntansi. Oke, pada kesempatan hari ini kita akan belajar perencanaan pajak bersama Indahnya Belajar Akuntansi. Tahapan pembelajaran untuk mata kuliah perencanaan pajak yang pertama adalah konsep dasar perencanaan pajak, yang kedua penyusutan dalam perpajakan, yang ketiga revaluasi aktiva tetap dalam perpajakan, yang keempat transaksi leasing dalam perpajakan, yang kelima transfer pricing, yang keenam laporan keuangan fiskal, yang ketujuh pemeriksaan pajak, yang kedelapan tax planning, yang kesembilan international tax planning, dan yang kesepuluh yaitu sanksi perpajakan. Oke, kita masuk ke dalam definisi dari leasing ya, karena kita masuk di bab 4. Apa itu leasing ya? Leasing adalah suatu kontrak antara lessor ya, lessor di sini adalah pemilik barang modal, dengan lessee. Lessee ini adalah pemakai barang modal. Lessor memberikan hak kepada lessee untuk menggunakan barang modal selama jangka waktu tertentu, dengan suatu imbalan berkala dari lessee yang besarnya tergantung dari perjanjian antara lessor dengan lessee. Dan lessee dapat diberikan hak opsi untuk membeli barang modal tersebut pada akhir masa kontrak. Dengan demikian, hak milik atas barang modal tersebut tetap menjadi milik lessor selama jangka waktu kontrak selesai, menurut Early Suwandi tahun 2003. Sedangkan apa itu perusahaan leasing ya? Di sini menurut keputusan Menteri Keuangan nomor 1169 KMK 01 tahun 1991 bahwa perusahaan leasing adalah badan usaha yang melakukan kegiatan pembiayaan dalam bentuk penyediaan barang modal baik secara finance lease maupun operating lease untuk digunakan oleh penyewa guna usaha atau lessee selama jangka waktu tertentu berdasarkan pembayaran secara berkala. Ya, jadi dari konsep definisi leasing ini kita tahu ada dua pihak yang terlibat dalam proses sewa guna usaha, yaitu lessor dan lessee. Lessor adalah pihak yang menyewakan barang modal ya, atau yang menjadi pemilik barang modal. Sedangkan lessee itu adalah yang menyewa barang modal atau yang memakai barang modal. Ya. Dan kemudian nanti di akhir periode kontrak sewa guna usaha ini selesai ya, lessor atau pemilik barang modal atau yang menyewakan ya, itu bisa memberikan hak opsi atau pilihan kepada lessee. Apakah nanti barangnya ini akan dibeli oleh lessee ataukah tidak? Kalau tidak berarti barangnya itu bisa langsung dikembalikan ke lessor sebagai pemilik barang. Tetapi kalau nanti dibeli oleh pihak lessee ya, berarti nanti nilai sisanya ya, nilai sisa atas hak opsi itu yang nantinya akan dijadikan dasar sebagai harga perolehan ya, yang nantinya akan dilunasi ya oleh lessee. Harga perolehan hak opsi ya, harga perolehan berdasarkan hak opsi ya, itu berarti rumusnya adalah ya, harga perolehan ketika lessee ini menyewa mesin atau menyewa barang ya, dikurangin dengan ya biaya-biaya yang sudah dikeluarkan ya atas sewa guna alat atau mesin atau barang modal ya, dikurangin dengan nilai manfaatnya. Dan biasanya nilai manfaat itu adalah dikaitkan dengan biaya penyusutan ya. Jadi nilai bersih di akhir masa kontrak selesai ya, itu namanya adalah harga opsi ya.
Kemudian kita lanjutkan ya. Di sini ada jenis leasing ya. Jadi jenis leasing itu dibagi menjadi dua ya, yaitu finance lease dan operating lease. Apa itu finance lease? Finance lease adalah sewa guna usaha di mana penyewa atau lessee pada akhir masa kontrak mempunyai hak opsi untuk membeli objek sewa guna usaha berdasarkan nilai sisa yang disepakati. Ya, ini yang sudah Butio sampaikan di awal tadi ya. Berarti kalau si penyewa gitu ya, itu diberikan hak opsi oleh yang punya barang ya, itu namanya adalah finance lease ya. Tetapi di sini ada yang namanya operating lease. Apa itu operating lease? Operating lease adalah sewa guna usaha di mana penyewa atau lessee pada akhir masa kontrak tidak mempunyai hak opsi untuk membeli objek sewa guna usaha tersebut ya. Jadi kalau operating lease ini adalah penyewa tidak ada hak opsi untuk membeli barang. Jadi kalau sudah selesai kontraknya, maka ya barang ini atau barang modal ini harus dikembalikan kepada lessor sebagai pemilik barang. Leasing dapat digunakan sebagai penghematan pengeluaran pajak. Besarnya penghematan pajak pada leasing dilakukan dengan menghitung jumlah biaya yang dikurangkan dalam rangka menghitung PKP. Biaya-biaya tersebut adalah seluruh biaya lease fee dan biaya penyusutan sebesar nilai opsi. Lah, ini yang tadi Butio sampaikan tadi ya. Jadi untuk menilai harga barang yang nantinya harga ini akan dikenakan pajak ya, itu nanti adalah harga perolehan di awal ya dikurangi dengan biaya-biaya atas sewa guna usaha yang sudah dikeluarkan oleh lessee ya, kemudian dikurangi dengan biaya penyusutan. Nah, itu adalah harga ya, harga opsi atau nilai opsi. Karena semua lease fee ya dapat dibiayakan dan jangka waktu sewa guna usaha lebih pendek dari umur ekonomis. Berdasarkan pencatatan aktiva tetap pada neraca, akan timbul suatu penyusutan yang pada akhirnya akan mempengaruhi pengenaan pajak. Ya, kita tahu ya, kalau kita melakukan sewa guna usaha gitu ya, itu nanti di akhir periode ya sebenarnya perusahaan itu akan lebih banyak mengeluarkan dana sebenarnya. Ya, biasanya bunganya juga ada gitu, kemudian dikenai di biaya-biaya administrasi dan lain-lain. Jadi nanti kenanya terakhir itu akan tinggi ya. Sebagai contoh, misal kita membeli barang lewat leasing kayak gitu ya, itu nanti di akhir periode pembayaran, misalnya kita 3 tahun gitu ya, 3 tahun akhir kontrak selesai, kalau di total ya itu nanti selisihnya akan jauh lebih tinggi dibandingkan dengan kita beli secara tunai ya, itu clear. Apa yang membedakan? Yang membedakan jelas. Yang membedakan kalau tunai ya tidak ada biaya administrasi yang lain-lain gitu. Tapi kalau nanti menggunakan leasing ya sewa itu ya istilahnya ya, atau membeli dengan perusahaan leasing ya, berarti nanti kita harus membayar biaya administrasi, membayar sewa bunga ya, kemudian juga ada yang nantinya ada biaya asuransi dan lain-lain. Nah, itu nanti kenanya akan pasti tinggi di situ. Nah, tetapi hal ini juga nanti akan dilihat apakah perusahaan itu arus kasnya itu baik apa enggak gitu. Kalau arus kas perusahaan ya itu baik ya silahkan kalian menggunakan pembelian secara tunai. Tetapi kalau kurang baik silahkan kalian menggunakan opsi leasing gitu ya. Ya tadi misal kita membeli motor gitu ya, kalau kita memang ada uang untuk membeli tunai gitu ya, ya silahkan gitu ya.
Tetapi ketika kita ingin membeli motor secara tunai, ya kita harus tahu gitu ya, harus tahu bahwa ketika uang yang kita belanjakan untuk beli motor, berarti kita masih ada uang sisa nih yang digunakan untuk keperluan sehari-hari. Jangan sampai ketika kita bisa membeli motor secara tunai tapi kita tidak bisa makan atau mencukupi kebutuhan sehari-hari. Berarti kalau seperti itu arus kas kita tidak baik. Kalau tidak baik, berarti langkah berikutnya adalah kita bisa menggunakan asumsi yang kedua, pilihan yang kedua, yaitu dengan menggunakan leasing. Boleh nggak Bu Tio kita melalui bank kayak gitu ya? Jadi kalian utang bank, kemudian langsung kalian uangnya itu dibelikan motor gitu ya. Itu juga bisa juga gitu. Tapi nanti di belakangnya ini di slide-slide berikutnya nanti ada metode perhitungan. Lebih untung mana sih kalau tunai gitu, atau kalau beli lewat kredit bank gitu, atau lewat jasa leasing, itu kira-kira lebih menguntungkan yang mana? Nah, nanti akan kita kupas di slide berikutnya. Nah, ini kriteria-kriteria untuk melakukan finance lease ya. Kita tahu tadi bahwa untuk finance lease ya, itu berarti nanti di akhir masa kontrak pihak lesi itu akan diberikan hak opsi ya, diberikan hak opsi untuk membeli barang modal. Kriterianya apa aja nih kriterianya? Yang pertama, jumlah pembayaran sewa usaha selama masa sewa guna usaha ya. Pertama, ditambah dengan nilai sisa barang modal harus dapat menutup harga perolehan barang modal dan keuntungan lessor. Ya, jumlah pembayaran sewa usaha selama masa sewa guna usaha pertama ditambah dengan nilai sisa barang modal harus dapat menutup harga perolehan barang modal dan keuntungan lessor. Yang kedua, masa sewa usaha ditentukan sekurang-kurangnya 2 tahun ya. Jadi batas minimal untuk sewa guna usaha itu adalah 2 tahun untuk barang modal golongan 1 ya. Jadi kalau kalian ingin menyewakan barang modal golongan 1 atau kelompok 1 ya, yang di materi sebelumnya Bu Tio sudah memberikan klasifikasi kelompok-kelompok aktiva, ada kelompok 1, ada kelompok 2, ada kelompok 3, ada kelompok 4 gitu ya. Kalau kalian ingin menyewa barang modal masuk di kelompok 1, itu minimal harus 2 tahun sewanya. Tetapi kalau yang kelompok 2 dan 3 itu batas minimalnya adalah 3 tahun. Sedangkan untuk golongan bangunan itu adalah 7 tahun. Ya. Jadi ini ada kriteria-kriteria ketika perusahaan itu ingin menggunakan metode finance lease ya, ketika selesai masa kontrak. Yang ketiga, kriteria yang ketiga, perjanjian sewa guna usaha memuat ketentuan mengenai opsi bagi lesi. Ya, jadi ada perjanjian nih, di awal kontrak itu antara lessor dengan lesi itu pasti ada yang namanya kontrak perjanjian. Apakah Pak lessor ini memberikan hak opsi ataukah tidak? Apakah menggunakan metode finance lease ataukah operating lease? Yang keempat, keputusan Menteri Keuangan nomor 1169 KMK 01/1991 mengatur mengenai ketentuan perpajakannya. Ya, jadi ketentuan perpajakan untuk finance lease ya dengan hak opsi itu ya. Itu yang pertama adalah lesi tidak boleh melakukan penyusutan atas barang modal yang disewa guna usahakan sampai lesi membeli barang tersebut. Ya. Jadi, kalau lesi itu menyewa barang, itu kepemilikannya itu masih pada punyanya lessor. Jadi, lesi ini meskipun menyewa itu tidak berhak untuk memiliki barang. Yang memiliki barang masih pada lessor. Kecuali nanti di akhir kontrak ya, lessor memberikan hak opsi. Hak opsi berupa diminta untuk membeli barang. Kalau lesi itu sudah membeli barang itu ya berarti boleh dilakukan penyusutan. Kalau tidak ya berarti tidak boleh dilakukan penyusutan.
Yang B, setelah lesi menggunakan hak opsinya membeli barang modal yang disewa. Lah, ini kalau misal lesi menggunakan hak opsinya membeli barang modal tadi ya, usahakan ya, maka lesi boleh melakukan penyusutan dengan dasar adalah harga opsi. Nah, jadi kalau sudah dibeli barang modalnya itu, lesi boleh menyelenggarakan penyusutan. C, pembayaran sewa guna usaha yang dibayar atau terhutang oleh lesi kecuali pembebanan atas tanah merupakan biaya yang dapat dikurangkan dari penghasilan bruto lesi. Ya, jadi pembayaran sewa guna usaha yang dibayar atau terhutang oleh lesi kecuali pembebanan atas tanah merupakan biaya yang dapat dikurangkan dari penghasilan bruto. Ya. Yang D, dalam hal masa sewa guna usaha lebih pendek dari masanya yang ditentukan, Dirjen Pajak melakukan koreksi atas biaya lesi ya, dan memperlakukannya sebagai operating list. Misal nih, tadi kelompok kelompok 1 harusnya 2 tahun, minimal 2 tahun, tetapi kalian hanya kontrak satu tahun. Kalau pihak pajak ini tahu ya, maka pihak pajak berhak untuk mengoreksi biaya-biaya yang sudah ditimbulkan dan memperlakukannya sebagai operating list, bukan sebagai finance list. Ya, kalau operating list berarti barang itu harus dikembalikan kepada lessor. Jadi perjanjiannya berarti gagal. Ya, jadi oleh karena itu maka harus tahu mana barangnya masuk ke golongan 1 atau kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, kelompok 4 gitu ya. Dan berapa minimal ya boleh disewa usaha gunakan. Kemudian yang E, lesi tidak memotong PPh pasal 23 atas pembayaran sewa guna usaha. Nah, kalau menggunakan metode sewa guna usaha, maka lesi ini tidak boleh memotong yang namanya PPh pasal 23, di mana PPh pasal 23 ini adalah PPh final, PPh untuk sewa. Oke, kita lanjut lagi. Lah, di sini ada yang namanya prinsip melakukan perencanaan pajak ya, ada 3 prinsip di sini. Yang pertama adalah mengatur aliran kas merupakan perencanaan yang dapat mengestimasikan kebutuhan kas untuk pajak dan menentukan saat pembayaran sehingga perusahaan dapat menyusun anggaran kasnya dengan lebih akurat. Jadi prinsip dalam melakukan perencanaan pajak itu yang paling difokuskan adalah pada cash flow, aliran kas. Ya, jadi muaranya perencanaan pajak ya itu diawali dari arus kas. Kalau arus kasnya lancar semua ya tidak melakukan perencanaan pajak pun juga tidak apa-apa gitu ya. Tetapi kalau cash flow-nya ini kok agak sedikit kurang baik, ya silahkan bisa melakukan perencanaan pajak ya. Tetapi alangkah baiknya ya, meskipun cash flow perusahaan ini bagus ya, perencanaan pajak ini tetap harus dilakukan. Karena apa? Karena penghematan biaya yang seminimal mungkin dengan menggunakan metode yang legal ya, yang diakui dan tidak melanggar aturan ya, itu sangat-sangat diperbolehkan. Tuh ya. Kemudian prinsip yang kedua, penghematan kas keluar adalah perencanaan pajak yang dapat menghemat pajak yang merupakan biaya bagi perusahaan. Nah, ini yang Bu Tio sampaikan tadi ya. Jadi menghemat adanya arus kas keluar yang digunakan untuk membayar biaya-biaya ya, itu bisa juga direncanakan ya. Jadi kalau memang perusahaan itu kok biaya-biayanya terlalu tinggi ya, arus kasnya keluarnya itu tinggi karena biaya-biayanya juga tinggi, itu juga bisa dilakukan yang namanya perencanaan pajak. Kemudian prinsip yang ketiga ya, perencanaan pajak dapat digunakan untuk aktiva tetap yang baru akan dibeli maupun aktiva tetap yang sudah ada. Pada aktiva tetap yang baru, perusahaan dapat melakukan pertimbangan untuk membeli secara langsung, kredit bank atau melalui leasing. Sedangkan pada aktiva tetap yang sudah ada, pertimbangannya adalah mempertahankannya, merevaluasi atau menjual dan disewa guna usaha kembali atau sell and lease back.
ya. Jadi ini ada beberapa prinsip-prinsip dalam perencanaan pajak ya. Yang paling utama adalah memang dilihat dari kondisi arus kas. Yang kedua adalah dilihat dari tingkat besarnya biaya. Dan yang ketiga adalah opsi dari gitu ya, dari aktiva tetap yang nantinya akan dibuat perencanaan pajak. Apakah barangnya ini baru mau dibeli ataukah barang itu sudah ada. Jadi ada beberapa pertimbangannya. Contoh kasus ya, misalnya seperti ini. Harga perolehan aktiva tetap 100 juta. Masa manfaatnya 4 tahun. Jika perusahaan beli tunai, ya, kalau beli tunai berarti biaya ya yang bisa dibebankan adalah sebagai biaya untuk menghitung penghasilan kena pajak adalah sebesar biaya penyusutan aktiva tetap. Ya, jadi biaya-biaya yang boleh dikurangkan ya untuk menghitung PKP atau penghasilan kena pajak itu adalah hanya biaya penyusutan aktiva tetap saja kalau kita membeli secara tunai. Contohnya, berarti kalau hartanya atau aktiva tetapnya tadi 100 juta, masa manfaatnya 4 tahun ya, berarti per tahunnya muncul biaya penyusutan sebanyak 25 juta. Lah 25 juta per tahunnya inilah yang bisa dijadikan sebagai biaya untuk mengurangi penghasilan bruto. Ya, karena memang biaya-biaya yang dikeluarkan hanya biaya penyusutan kalau kita beli secara tunai. Nah, contoh yang kedua, harga perolehan aktiva tetap adalah 100 juta ya, tadi masa manfaatnya adalah 4 tahun. Dengan tambahan biaya asuransi sebesar 5 juta dan biaya lain-lain 2 juta, biaya bunga atas pinjaman bank ya 9.643.381 dengan bunga efektif 9%. Nah, ini jika perusahaan membeli barang melalui kredit bank. Biaya yang bisa dibebankan sebagai biaya dalam rangka menghitung penghasilan kena pajak adalah sebesar biaya penyusutan, biaya bunga atas pinjaman pada bank, ditambah biaya-biaya yang dikeluarkan sehubungan dengan dan untuk penyelesaian administrasi kredit bank. Jadi biaya-biaya yang ada keterkaitan dengan proses ya memperoleh atau proses pada saat sewa guna usaha itulah yang nantinya bisa dikurangkan ke dalam penghasilan bruto ya, yang digunakan sebagai dasar untuk memperoleh penghasilan kena pajak untuk menghitung PKP-nya. Ya, kalau menggunakan kredit bank ya, berapa nih jumlah yang harus dikeluarkan kayak gitu kan. Berarti biaya penyusutan sampai dengan tahun keempat adalah 100 juta ya. Biaya bunga atas pinjaman pada bank 9.643.381, sedangkan biaya administrasi bank yang terdiri dari biaya asuransi dan biaya lain-lain adalah 7 juta. Jadi totalnya adalah 116.643.381. Ada tambahan 16 juta sekian. Tadi kalau yang membeli tunai hanya 100 juta di akhir tahun keempat karena penyusutannya per tahun itu hanya 25 juta dan hanya biaya penyusutan saja yang bisa dipakai untuk mengurangi penghasilan bruto kalau membeli secara tunai. Kalau kredit melalui perbankan ya, ada biaya-biaya yang bisa ditambahkan ke dalam menentukan ya biaya perolehan atas barang yang disewa guna usahakan yang mau dibeli gitu ya. Lah ini kalau menggunakan leasing ini melalui sewa guna usaha ya, membeli dengan menggunakan sewa guna usaha. Harga perolehannya 100 juta, masa manfaatnya 4 tahun, biaya asuransi 5 juta, biaya lain-lain 2 juta gitu ya. Dan pada akhir masa leasing itu lessor memiliki hak opsi membeli aktiva tetap dengan harga 30 juta ya. Biaya bunga atas leasing itu adalah 9 juta sekian dengan bunga efektif 13% ya. Ya. Itu bagaimana perhitungannya ya. Jadi jika perusahaan itu membeli melalui leasing ya, semua biaya yang dikeluarkan untuk membayar leasing ya,
untuk membayar leasing, ditambah biaya administrasi leasing yang meliputi pembayaran asuransi dan biaya lain-lain yang dapat dibayarkan dalam rangka menghitung penghasilan kena pajak. Selama masa sewa lessor atau lessee tidak boleh melakukan pembukuan atau penyusutan atas barang modal yang disewa guna usahakan kecuali ada kesepakatan antara kedua belah pihak. Ya, jadi kalau menggunakan sewa guna usaha atau leasing, ya itu ada beberapa biaya-biaya yang nantinya dijadikan sebagai harga perolehan opsi, ya gitu ya. Biaya penyusutan 30 juta. Ya, karena di akhir periode gitu ya, di akhir periode itu pihak lessee itu ingin membeli aktiva tetap dengan harga 30 juta yang awalnya 100 juta sampai tahun keempat mestinya mengalami penyusutan, tinggal harganya 30 juta, dan perusahaan lessee itu mempunyai hak opsi untuk membeli mesin tersebut. Ya, berarti biaya penyusutannya berarti 30 juta dibagi dengan 4, berarti setiap tahunnya itu berarti perusahaan itu ada yang namanya biaya penyusutan 7,5 juta. Ya. Nah, jumlah yang dapat dibebankan sebagai biaya dalam rangka menghitung penghasilan kena pajak, yaitu PKP ya, harusnya ya, PKP penghasilan kena pajak, yaitu biaya pelunasan pokok leasing 70 juta. Asalnya dari mana 70 juta? Dari 100 juta dikurangin 30 juta. Biaya bunga atas leasing 9870.262 ya. Biaya penyusutan 30 juta ya. Penyusutannya 30 juta. 30 juta ini adalah asalnya gitu ya, asalnya dari nilai di akhir masa kontrak ya, di akhir masa kontrak tinggal 30 juta. Kemudian biaya administrasi bank itu adalah 7 juta. Jadi totalnya adalah 116 ya, 870.262 ya. Jadi perusahaan harus tahu dulu. Jadi sebelum perusahaan itu melakukan sewa guna usaha, itu alangkah baiknya itu dijadikan atau membuat dulu perbandingan. Kalau menggunakan tunai itu mengeluarkan uang berapa, kalau menggunakan kredit bank itu nanti akhirnya mengeluarkan uang berapa, dan nanti kalau menggunakan leasing atau sewa guna usaha itu akan mengeluarkan uang berapa. Nah, seperti itu perhitungannya. Lah ini perbandingannya. Kalau sudah tahu perhitungannya, maka nanti langkah yang terakhir adalah membandingkan. Yang tentunya perusahaan itu akan memutuskan mau menggunakan tunai, mau menggunakan kredit bank, atau mau menggunakan leasing. Nah, sekarang perbandingannya adalah seperti ini. Biaya penyusutan ya, berarti ini sampai akhir tahun keempat ya. Perbandingan sampai pada akhir tahun keempat atau pada selesai masa kontrak. Biaya penyusutan 100 juta. Kreditnya kalau menggunakan bank juga 100 juta. Kalau menggunakan leasing berarti 30 juta. Karena tadi kalau menggunakan leasing berarti yang dinilai adalah ya nilai sisa akhir setelah kontrak itu selesai. Tadi adalah 30 juta. Lease payment 70 juta. 70 juta ini adalah yang sudah ya biaya uang gitu ya, uang atau dana itu yang sudah dinikmati atas sewa. Ini pembayaran sewa yang sudah dinikmati oleh lessee sebesar 70 juta. Biaya bunga pinjaman ya, kalau biaya bunga pinjaman berarti tunainya tidak ada, sedangkan di metode perbankan ada 9 juta sekian, dan di leasing juga ada 9 juta sekian ya tadi di soal tadi ada gitu ya. Kemudian di biaya administrasi, kalau tunai tidak ada ya, kalau kredit tadi ada 2 juta, sedangkan di leasing juga ada 2 juta. Biaya asuransi di kredit bank juga ada 5 juta, di leasing juga ada 5 juta. Jumlahnya adalah untuk tunai 100 juta. Ya, kita bisa lihat di sini bahwa untuk leasing itu tidak ada biaya-biaya selain biaya penyusutan. Ya, 100 juta. Sedangkan untuk yang kredit bank totalnya adalah 116.643.381.
yaitu angkanya dari mana tadi ya, slide yang sebelumnya Bu Tia sudah jelaskan tadi. Sedangkan yang di leasing itu ketemunya adalah 116, 870, 262. Itu perhitungannya juga yang slide sebelumnya tadi. Ya. Jadi di sini juga sudah ada perbedaan-perbedaan nilai. Ya, perbedaan nilai dari harga perolehan berdasarkan opsi. Ya, sampai pada tahun kontrak, yaitu pada akhir tahun masa manfaat 4 tahun. Di sini dikenakan PPh 28% gitu ya. Kita tahu bahwa tarif pajak tertinggi ya, itu sampai pada 30% gitu ya. Tetapi di sini kita menggunakan tarif tunggal karena kita menggunakan Undang-Undang PPh terbaru tahun 2008, kita menggunakan tarif tunggal yaitu 28%. Ya, tarif yang dipakai oleh perusahaan 28%. Boleh nggak Bu Tia menggunakan tarif 30%? Ya boleh-boleh saja. Kalau memang pihak pajaknya memperkenankan untuk menggunakan tarif tertinggi, ya silahkan saja. Karena yang bisa menentukan perusahaan itu menggunakan tarif terendah, tarif tertinggi atau tarif tunggal yaitu adalah dari pihak pajak. Ya. Jadi nanti kalau Bu Tia memberikan soal ini nanti berapa persentase pajaknya gitu ya, atau diskon rate-nya nanti berapa, itu semuanya Bu Tia pasti akan kasih keterangan. PPh 28% berarti 100 juta dikalikan 28% ketemu 28 juta. Kredit bank ya dengan PPh 28% berarti 116.643.381 dikalikan 28%. Untuk leasing berarti 116.872.262 dikalikan 28% ketemu 32.723.673. Setelah ini selesai ya, setelah pajaknya ini sudah kita ketahui ya, maka kita menggunakan nilai present value untuk mengetahui apakah ada penghematan pajak yang bisa diminimalisir ataukah tidak. Kalau tunai itu tidak perlu menggunakan present value, tidak perlu. Jadi semuanya didasarkan pada ya beban pajak yang nantinya akan dibayar atau yang nantinya terutang. Yang menggunakan present value itu ketika perusahaan itu menggunakan metode ya kredit bank atau menggunakan leasing. Ya. Misal di sini present value-nya dengan diskon rate 7,5% misalnya. Misal kita menggunakan standar inflasi misal 7,5%. Ya. Diskon rate itu adalah ya biasanya diskon rate ini adalah yang menentukan adalah negara gitu ya. Kemudian perusahaan itu mengikuti kebijakan-kebijakan yang sudah ada. Ya, misal di sini inflasinya ada 7,5% ya, kita mengikuti standar yang ditetapkan oleh negara saja, misal yang sudah diputuskan sama dengan DPR itu kan. Nah, untuk kredit bank itu adalah ketemunya dengan diskon rate atau diskon faktor 7,5% ya. Kalian bisa melihatnya di di tabel present value. Nanti di sana kalian akan melihat tahun ke-1 sampai tahun ke-4 itu rate-nya berapa, tinggal dikalikan dengan beban pajak yang terutangnya ya, gitu ya. Di sini present value dengan diskon rate 7,5% ketemu 27.729.952 ya. Sedangkan untuk leasing itu adalah ketemunya 27.982.097. Ya, nanti Bu Tia akan kasih penjelasan ya. Kalau diskon rate 7,5% itu nominalnya berapa. Jadi nanti kalian tinggal mengalihkan. Nah, setelah ketemu ya yang tunai itu present value-nya berapa, yang kredit present value-nya berapa, yang leasing itu juga present value-nya berapa. Sekarang kita tinggal bisa memutuskan perusahaan lebih memilih mana. Kalau dilihat dari present value seperti ini, maka perusahaan itu akan lebih memilih pembelian barang secara tunai ya, karena mendapatkan penghematan pajak sebesar 28 juta. Tapi kalau kasnya itu arus kasnya itu baik, itu boleh melakukan secara tunai. Tapi kalau kurang baik berarti kita mempunyai dua opsi, memilih kredit bank atau memilih leasing kalau arus kasnya tidak baik.
Kalau arus kasnya tidak baik, berarti perusahaan itu lebih memilih leasing daripada kredit di bank. Karena apa? Karena penghematan pajaknya ya itu lebih besar leasing daripada kredit bank. Ya. Jadi ya kesimpulannya adalah melihat perbandingan seperti ini, perusahaan lebih memilih menggunakan tunai jika arus kasnya itu baik. Tetapi kalau tidak baik, perusahaan lebih memilih leasing ya karena memberikan nilai penghematan pajak lebih besar daripada menggunakan kredit bank. Ya. Jadi seperti itu penjelasan dari Bu Tio mengenai sewa guna usaha dalam perpajakan ya. Kalau ada pertanyaan, silakan masukkan di Google Classroom atau langsung melalui video ya. Begitu aja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.